Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mintirati Hasna dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai social grace dan akan menjelaskan juga bagaimana cara mendengarkan yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 macam aspek lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari aspek lingkungan keluarga, yang kedua aspek dalam bermasyarakat, dan yang ketiga saya akan menjelaskan dari aspek lingkungan formal. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu social grace? Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai social grace ini, yuk kita simak apa itu pengertian social grace. Nah, social grace itu adalah keterampilan dalam berinteraksi dengan baik dalam situasi sosial. Itu termasuk tata krama, etika, sopan santun, dan mode. Dengan adanya tata krama dan etika dalam berinteraksi, tentu kita akan semakin mudah untuk diterima dalam berbagai macam kelompok. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai aspek di lingkungan keluarga. Nah, di sini saya akan mencoba mendengarkan curahan hati kakak saya yang sedang ada masalah di perkuliahannya. Di sini saya akan mencoba untuk mendengarkan dengan baik dan benar, dan sebisa mungkin saya akan memberikan motivasi dan solusi untuk kakak saya. Nah, oleh karena itu, yuk disimak cuplikannya. Hasna, Ya, kenapa kak? Ini apa sih kak? Tugas kuliah? iya, ini tuh tugas akhir kakak. Kakak mau cerita deh, nak. Kenapa kak suka itu? Kakak pusing sama tugas akhir kakak. Gara-gara tugas akhir kakak tuh udah gak bisa main lagi, gak bisa nongkrong, gak bisa ngumpul keluarga. Kamu lihat sendiri kan, kakak jadi jarang banget ngumpul sama keluarga. Itu udah sebagai kewajiban kakak kan sebagai mahasiswa, tapi ya jangan terlalu dipikirin banget, nanti malah jadi beban lo pikirin kakak. Sekarang kakak berdoa sama Allah, ibadah kak, jadi jangan lupa ya kak. Selain itu kakak juga nggak perlu mikirin orang-orang kayak gitu, kakak fokus aja sama diri kakak sendiri. Kamu juga bakal bisa ngerasain gimana ngerjain tugas akhir. Gak bisa nongkrong, gak bisa ngumpul sama keluarga, dorongan dari kampus harus selesai. Kamu pasti ngerasain namanya ditekan kayak gitu, nak. Iya kak, aku tahu kok gimana perasaan kakak, cuma ya gimana kak, namanya hidup ya harus kayak gini. Kakak harus lebih pentingin tugas kakak, biarin orang lain mau bilang kakak kayak gimana. Kakak sekarang depresi banget, nak, gara-gara tugas itu. Kakak jadi males mau makan juga, karena dari tekanan dari kita harus selesai sidang skripsi. Kakak pusing banget, nak, harus ngapain sekarang. Kakak jangan sampai kayak gitu kak, kalau kakak depresi nanti gimana, kasihan keluarga kita, nanti mama papa sedih ngeliat kakak depresi, teman-teman kakak juga pasti sedih ngeliat kakak depresi. Terus jangan lupa makan kak, ingat kesehatan kakak itu nomor 1. Walaupun tugas banyak, kakak harus tetap kondisi kesehatan badan itu di nomor 1 kan. Iya, nak, makasih ya mau dengerin curhat kakak. Cuman kakak sekarang jadi lebih tenang sedikit karena udah disaranin sama Hasna. Ya kakak sekarang kalau misalkan ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya kak, karena itu bahaya buat psikologi batin kakak. Mulai sekarang kalau kakak ada apa-apa boleh banget cerita kakak. Iya, makasih ya, Hasna. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyimak cuplikan tadi, apa sih yang teman-teman dapatkan? Mulai sekarang kalau ada yang bercerita dengan kita, tolong didengarkan dengan baik dan benar ya. Itu tandanya kalian sudah dipercayai oleh orang-orang yang bercerita ini. Nah, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan social grace mendengarkan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini saya akan memberi contoh bagaimana etika mendengarkan yang baik dan benar
ketika sedang ada di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya saya mengikuti rapat RT atau RW, mendengarkan pendapat orang lain, menghadiri berbagai macam acara di lingkungan sekitar. Nah, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana etika ketika misalkan saya sedang mengikuti rapat Karang Taruna mengenai lomba 17 Agustus. Di sini saya akan mengungkapkan opini saya dan ada salah satu dari peserta rapat yang tidak setuju dengan opini saya. Nah, penasaran gak sih bagaimana cuplikannya? Yuk kita simak. Hasna, kenapa kak? Tahu nggak kalau hari ini ngumpul Karang Taruna buat acara 17 Agustus? Serius? Iya, Kata kamu siapa? nggak tahu? Kamu nggak tahu? Ih, kan dibilangin di grup. Emang kamu nggak ada di grup? Grup apa? Dari semalam sih aku nggak buka grup. Yaudah, emang jam berapa sih kak itunya? Ayo sekarang habis asar. Sekarang banget. Iya sekarang. Jangan-jangan yang lain udah pada ngumpul lagi. Nah makanya yaudah yuk kita Yuk. berdua aja ke sana. Iya dong. Kamu udah siap? Udah. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga protokol kesehatan, mohon digunakan dulu pakai. Ini yang lainnya kemana? Kurang tahu saya kak kemana. Mohon di ini dulu. Apa? Bentar ya, iya pak. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini harus dari mana kok telat begini? Ya maaf banget ya semua pak. Maaf banget tadi kita baru tahu ternyata ada info kalau ternyata tuh sekarang ada rapat. Oh gitu. Ini digunakan dulu di sini aja ya. Udah. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas acara 17 Agustus yang akan kita adakan. Apakah ada pendapat yang ingin disampaikan? Sebelumnya saya mau nanya Pak, ini tentang lomba kan, lomba 17 Agustus? Ya, betul. Oke, saya udah ada ide sih Pak dari tadi di rumah. Bagaimana kalau kita melakukan panjat pinang? Nah nanti pas di atasnya itu kita taruh hadiah yang menarik. Bagaimana? Hasna, kalau misalnya saya boleh tahu, lomba panjat pinang itu diikuti oleh kalangan apa saja ya? Semua kalangan bisa berpartisipasi sih. Kalau menurut saya, kalau lomba panjat pinang itu terlalu beresiko nggak sih? Berbahaya? Iya sih ya, kalau misalkan untuk orang tua atau anak kecilnya Bentar. Saya setuju dengan pendapatnya Mas. Alangkah baiknya kita memikirkan ulang hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gimana kalau kita lomba balap karung, lari, lomba balon, terus lomba belut, masukin belut, itu lebih baik daripada kita harus panjat pinang yang resikonya lebih banyak. Saya setuju Pak sama pendapatnya Nadia, itu juga bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Oh begitu ya. Mungkin ada pendapat yang lain yang ingin disampaikan? Kalau saya sendiri setuju sih dengan pendapat Nadia dan Marcel. Ya nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Untuk organisasinya pembagiannya gimana? Bagian yang menyusun acara, Iya. ketuanya itu dirapatin hari ini atau misalnya Saya rapatin hari ini aja ya. Iya, mungkin lebih baik hari ini biar sekalian untuk dananya juga kita belum tahu dana apa yang ini dari mana, uang buat konsumsi panitianya atau buat lomba buat beli-beli barangnya juga belum tahu. Untuk dananya mungkin ada yang membuat proposal, ada yang membuat proposal. ya saya bisa kan nanti saya buat Ya proposal itu sangat berguna untuk bisa mengumpulkan dana dari
Donatur. Ya, donatur. Mungkin siapa yang ingin membuat proposal? Nanti saya buat proposal Pak, kira-kira 2 atau 3 hari Pak. Nah kalau misalnya proposalnya udah siap, saya beserta teman-teman saya ini niatnya sih pengen datengin rumah-rumah warga untuk meminta donasi untuk donasi itu untuk kita beli peralatan-peralatan yang akan digunakan saat hari-hari Pak. Itu setuju nggak kira-kira? Saya setuju banget sih. Mungkin lebih banyak warga-warga juga pasti lebih ini, tapi kita juga harus ngikutin protokol kesehatan juga kan, soalnya kan lagi corona kayak gini. Iya pasti itu Mas. Iya pasti. Kan proposal udah nih Pak, sekarang pembagian-bagiannya aja Pak, misalnya kayak yang megang ketuanya gitu siapa atau gimana? Mungkin ingin ada yang mencalonkan diri untuk ketua. Kalau tidak ada, biar saya yang milih. Biar Pak Iya biar adil. Mungkin Meldi ingin menjadi ketua untuk acara kali ini. Gimana mau Mbak? Boleh. Boleh, oke. koordinasi perlomba ya. Mungkin kalau misalkan lomba belut itu bisa saya. Terus kalau balap karung itu mungkin bisa Nadia bersedia kan? Saya bersedia. Untuk Marcel bisa kan untuk lomba makan kerupuk? Bisa. Mungkin cukup sekian kali ini rapat ya. Kalau ada perbedaan pendapat mungkin bisa dimaklumi karena kita di sini berorganisasi. Untuk mempererat tali persaudaraan dari sini. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, tentu kita harus menghargai opini orang yang berbeda dengan opini kita. Kita harus tetap mendengarkan dan harus menghargai opini orang tersebut. Jangan sampai kita tidak menghargai opini orang lain. Karena jika kita menghargai orang lain, tentu kita juga akan dihargai. Di bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan formal. Nah, contohnya di lingkungan kantor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika yang baik dan benar ketika sedang berada di lingkungan kantor. Nah, contohnya di suatu kantor kita sedang melakukan rapat. Nah, di situ kita harus mendengarkan opini dan pendapat orang lain. Selanjutnya, kita juga harus menghargai pendapat orang tersebut. Nah, ternyata di etika mendengarkan pada lingkungan formal itu juga mempunyai etiknya loh. Apa saja itu? Nah, kita harus menatap mata seseorang ketika sedang mendengarkan, karena hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri pada orang yang sedang berbicara. Dia akan merasa dihargai ketika mendengarkan. Nah, kita tidak boleh nih terlalu cuek dan bodo amat ketika seseorang sedang berbicara atau sedang mengungkapkan pendapat, karena hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan diri orang tersebut dan orang tersebut juga akan merasa tidak dihargai. Selanjutnya, kita juga harus tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan dan kita harus mendengarkan secara detail apa yang sedang dibicarakan. Selain ketiga aspek lingkungan tersebut, saya juga mempunyai tips dalam beretika yang baik dan benar ketika mendengarkan. Nah, apa aja sih itu tipsnya? Yuk kita simak. Tips pertama, pertahankan kontak mata. Kontak mata ini berperan besar ketika sedang mendengarkan. Dengan adanya kontak mata, tentu orang lain merasa dihargai. Nah, selain itu dalam berinteraksi ketika kita memandang mata seseorang, tentu orang itu akan merasa lebih nyaman dan terbuka ketika sedang berinteraksi. Tips kedua, fokus kepada pembicara. Dengan mendengarkan secara fokus, orang yang sedang berbicara akan merasa dihargai. Selain itu, kita juga akan mendapatkan poin penting apa yang sedang dibicarakan. Itu bisa dilakukan dengan cara menghindari gangguan yang dapat mengalihkan fokus kita. Tips ketiga, berikan kesan non-verbal bahwa kalian sedang mendengarkan. Contohnya seperti mengangguk dan tersenyum. Dan yang terakhir, jangan memotong pembicaraan.
Karena kemungkinan besar jika kita memotong pembicaraan seseorang itu akan merasa tersinggung dan juga orang tersebut merasa tidak dihargai. Bagaimana teman-teman? Setelah menyimak video tersebut, saya harap teman-teman dapat memahami bagaimana etika yang baik dan benar, dan juga saya harap teman-teman dapat mengimplementasikan poin-poin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.